Kenapa ya? Melupakan itu adalah salah satu hal yang sulit banget untuk dilakuin. Ya, karena mau bagaimanapun juga, ya namanya proses melupakan juga gak semudah itu. Dan walaupun orang itu udah gak ada, walaupun emang waktunya tuh udah selesai, tapi ya semua yang pernah dilakuin sama-sama, kenangannya, semua itu masih membekas dan masih teringat jelas di ingatan. Dan sampai saat ini mungkin kamu masih belum bisa ya lupain dia. Ya kalau bisa kamu bertanya, aku sering banget dapat pertanyaan, kenapa ya susah banget buat ngelupain? Ya namanya proses melupakan itu juga gak seinstan itu. Udah berusaha semaksimal mungkin, udah berusaha ya sampai sebesar itulah. Kenapa masih aja belum bisa lupa? Udah ngapus semua tentang dia, tapi tetap aja ya balik lagi. Ketika kamu masih kesulitan untuk lupa sama dia, itu tandanya dia memiliki tempat spesial di hati kamu, di kehidupan kamu. Karena kan setiap kita bertemu sama orang, pasti setiap orang tuh punya tempatnya tersendiri kan dalam kehidupan kita. Dan begitu juga dengan dia. Gak apa-apa, gak usah dipaksa untuk secepat itu lupa. Perlahan-lahan, seiring berjalannya waktu, nanti ada waktunya dimana kamu mulai terbiasa tanpa dia. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Apakah masih dalam keadaan galau? Ya aku harap tuh jangan keadaan galau lah. Masa channel aku dijadiin tempat galau? Tapi gak apa-apa sih. Karena dimana ya, channel podcast teman tidur tuh adalah podcast yang dimana mungkin bisa menjadi teman ketika di malam hari buat kamu. Terus bisa menjadi tempat di saat kamu gak tahu harus cerita kemana, harus cari tempat nyaman kemana. Dan aku harap semoga dengan hadirnya podcast teman tidur ini bisa menemani waktu malam kamu dan waktu dimana kamu ngerasa sedang kurang baik. Semuanya sehat kan? Hatinya gimana? Masih dalam perasaan yang sama? Masih dalam keadaan yang sama? Gak apa-apa, setidaknya tuh kamu udah berusaha untuk membiasakan diri kamu tanpa dia, berusaha untuk lupain. Karena kan gini loh, balik lagi ke hal melupakan. Lupa, pada dasarnya tidak semua orang tuh bisa dengan mudahnya lupain seseorang. Iya, karena lupa itu adalah hal yang mungkin paling susah ya setelah mengikhlaskan. Karena sejatinya setiap orang yang datang dalam kehidupan kita pasti itu memiliki tempatnya tersendiri dalam diri kita. Contohnya kayak orang di sekitar kamu nih, kamu punya teman, pasti teman-teman kamu juga punya tempat tersendiri kan di hati kamu dan di kehidupan kamu. Sama halnya dengan seseorang yang kamu sayangi, dia juga memiliki tempat spesial juga di hati kamu dan di kehidupan kamu. Setiap orang yang datang dalam kehidupan kamu, mereka semua memiliki tempatnya tersendiri dan memiliki perannya tersendiri. Dan kalaupun kamu ngerasa capek banget, udah berusaha untuk lupain tapi tetap aja gak bisa. Bukan gak bisa, memang belum waktunya aja untuk kamu bisa lupa. Walaupun orangnya itu udah gak ada, kamu udah berusaha untuk menghapus semua tentang dia. Tapi kalau pada awalnya kamu sama dia tuh udah membuat kenangan yang begitu banyak, ya kenangan itu akan selalu melekat walaupun orangnya itu udah gak ada. Otak kita gak bisa secepat itu untuk lupa, karena daya ingat setiap manusia itu berbeda-beda. Dan otak tuh diciptain untuk apa? Mengingat bukan? Ya, kadang aku tuh suka dapat pertanyaan tuh kayak gini. Kenapa ya kak, kok ngeliat orang-orang tuh gampang banget buat lupa, sedangkan aku tuh masih susah banget untuk lupa? Sebenarnya tuh tergantung setiap orangnya juga sih. Ada dimana orang itu tuh memiliki kemampuan untuk bisa secepat itu lupa. Walaupun sebanyak apapun kenangan yang udah sama dia lakuin sama orang yang disayang itu. Ada juga tipikal orang yang emang susah gitu untuk lupain.
Entah itu mau berakhir manis sekalipun, berakhir secara baik-baik ataupun gak baik-baik sekalipun, yang namanya lupa, yang namanya udah gak bareng-bareng, pasti ya punya tempatnya tersendiri dan punya momennya juga. Dan juga buat ngelupain juga mungkin gak semudah itu. Dan sekarang, apa yang ada di pikiran kamu dan hati kamu? Kalau misal kamu dikasih kesempatan, mau bilang apa sama dia? Dan kalau ditanya, masih sayang atau enggak? Jawabannya apa? Masih atau enggak? Ya, kadang bingung ya kalau ditanya seperti itu. Kalau mau bilang masih sayang, tapi nggak bisa egois. Karena bagaimanapun juga ya, kita juga nggak bisa maksain seseorang untuk terus sama kita. Kita nggak bisa egois perihal perasaan kita sendiri dengan memaksakan seseorang untuk terus sama kamu. Karena setiap yang datang pasti akan pergi juga. Karena setiap orang ada waktunya tersendiri. Dan kalau aku boleh tanya, kamu pengen gak sih ada niatan pengen dia tuh balik lagi sama kamu? Pengen banget rasanya tuh, ya udah balik aja, balik ke orang lama daripada harus bertemu dengan orang baru, mulai adaptasi lagi, penyesuaian lagi, dan ya mulai semuanya dari awal lagi. Kamu lebih milih yang mana? Orang lama atau orang baru? Siapa tim orang lama? Dan juga siapa tim orang baru? Sebenarnya gak ada permasalahan juga sih mau orang lama atau orang baru. Karena gini loh konteksnya. Kalau misal kamu bertemu dengan orang baru yang dimana dia jauh lebih baik daripada orang lama, yang dimana orang baru tuh bisa lebih unggul atau lebih dari orang lama, ya pasti kamu akan memilih orang baru. Tapi kalau misal kamu belum selesai sama masa lalu kamu ngerasa masih berpihak ke orang lama dan kamu menganggap bahwa dengan orang lama, ia adalah luka sekaligus obat buat kamu, penyembuh buat kamu. It's okay, gak apa-apa. Karena setiap manusia itu pasti punya pilihannya tersendiri dan kamu harus tahu pilihan apa yang akan kamu ambil dan konsekuensinya akan seperti apa. Dan ada juga orang yang bilang tuh, aku dapat kata-kata tuh kayak gini, kalau balikan sama orang lama tuh pasti ceritanya bakalan sama, endingnya pasti sama, kayak baca buku 2 kali. Ada juga yang berpendapat, balikan sama orang lama belum tentu akan seperti membaca buku 2 kali. Bisa jadi ia bisa memperbaiki kesalahannya dan memulai semuanya dengan baru lagi. Ya itu kan tergantung orangnya juga. Ayo, saat ini apa yang kau rasain? Masih pengen gak buat balik sama dia? Ada gak sih perasaan kamu yang dimana ya kamu pengen banget balik sama dia, masih berharap buat nungguin dia, padahal kamu tahu kalau keadaannya tuh udah berbeda. Kalau sekarang tuh ya waktunya juga udah selesai antara kamu sama dia, tapi kamu masih kekeh untuk kamu terus nunggu dia. Dan kamu memiliki harapan kalau suatu saat nanti dia pasti balik sama kamu. Dan berharap ya kalau dia gak akan kemana-mana. Sebenarnya gak apa-apa berharap, cuma jangan terlalu berlebihan. Kalau misalnya nanti gak sesuai sama apa yang kamu mau, pasti rasanya pasti gak enak banget. Maka dari itu, ketika kamu berharap sama seseorang untuk kembali, serahin semuanya sama Tuhan. Ialah yang mengetahui segalanya dan kita juga gak bisa maksain seseorang untuk terus sama kita. Itu. Sesayang apapun kamu sama dia, kamu juga gak bisa egois. Kalau dikasih kesempatan mau bilang apa? Apa sekarang udah lost kontak? Udah lost kontak belum? Apa lost interest? Iya masih banyak lagi lah istilah lainnya. Mungkin kalau misalnya aku dikasih kesempatan untuk bicara sama dia, aku cuma mau bilang, kita udah gak bisa lagi ya. Kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Atau sekedar aku tahu keadaan kamu, kabar kamu tuh udah gak bisa ya. Kadang aku masih mikir, kenapa kita harus berakhir secepat ini? Kenapa kita harus menjadi asing seperti ini? Dulu kalau diingat, kita tuh sedekat itu loh.
Kamu menjadi rumah buat aku. Rumah yang dimana rumah yang selalu memiliki tempat kenyamanan buat aku. Tapi sekarang rumah itu udah gak ada. Hanya tersisa aku seorang diri. Mau bilang kangen, tapi aku sadar kalau sekarang keadaannya udah berbeda. Dan mungkin kamu juga gak sebaliknya. Aku tahu kok. Aku tahu kalau misalnya kita tuh sekarang udah selesai. Semua udah selesai. Tapi aku gak tahu kenapa masih berharap, yaitu masih pengen kamu balik. Masih pengen sama-sama lagi. Masih mau kamu dan semua masih tentang kamu. Aku gak tahu kenapa. Apa sih yang bikin kamu spesial sampai bikin aku seperti ini, aku juga gak tahu. Tapi yang pasti, kamu itu berbeda. Kamu itu beda dari orang-orang yang pernah aku temui. Ternyata sesulit ini ya buat membiasakan diri tanpa hadirnya kamu lagi. Ternyata seenggak enak ini ya buat tinggal dalam rumah yang biasa kita tempati sama-sama sekarang udah gak ada lagi. Hanya tersisa aku seorang diri. Kamu apa kabar ya? Keadaan kamu sekarang gimana? Jujur, kalau misal aku boleh bilang, ya sampai saat ini kamu masih menjadi orang favorit. Sampai saat ini kamu masih menjadi orang yang memiliki tempat paling spesial buat aku. Dari banyaknya orang-orang yang pernah aku temui, tapi sama kamu tuh rasanya beda. Aku gak tahu apa yang bikin kamu beda dari yang lain, tapi yang pasti kamu ya kamu. Kita udah gak bisa ya. Kita udah gak bisa untuk saling memperbaiki. Kita udah gak bisa untuk saling memulai dari awal lagi. Dan apakah kita harus asing ini sekarang? Apakah semuanya harus berakhir sekarang? Apakah semuanya udah benar-benar selesai? Entah kenapa, aku masih menganggap kalau semuanya itu belum benar-benar berakhir. Entah kenapa sampai saat ini aku masih menunggu kamu. Masih berharap kalau suatu saat nanti kamu bisa kembali lagi. Kembali dalam keadaan dimana ya semuanya kita mulai dari awal lagi. Pengen banget buat lupain semuanya, tapi ternyata gak semudah itu. Jujur kalau soal mengikhlaskan emang aku kalah. Karena sampai saat ini aku masih belum bisa untuk ikhlasin kamu. Apalagi lihat kamu sama orang lain. Tapi aku juga suka mikir, apakah ini semua adalah ujian buat aku? Ujian yang dimana aku harus menerima kenyataan bahwa kita memang udah benar-benar selesai dan gak ada lagi yang harus diperbaiki. Tapi aku masih mempunyai harapan itu. Harapan dimana kamu baik lagi. Masih mau kamu. Boleh gak mau kamu sekali lagi? Boleh gak semua kita perbaiki lagi? Apakah kita udah benar-benar gak bisa? Apakah kita udah harus asing ini dan sejauh ini sekarang? Dulu kamu ada orang paling ramah dan paling dekat buat aku. Tapi sekarang kamu orang paling jauh buat aku. Dan saat aku kehilangan rumah, rasanya tidak enak ya. Aku kira kamu rumah, tapi ternyata enggak. Aku kira kamu akan menetap, tapi ternyata kamu hanya singgah sementara. Tapi gak apa-apa. Ya walaupun kamu datang membuat aku bahagia lalu membuat aku trauma, it's okay, gak apa-apa. Setidaknya tuh aku pernah ngerasain bahagia saat sama kamu. Dan ya kalau sampai saat ini aku masih mau kamu, aku minta maaf. Maaf ya kalau misal kamu harus bertemu dengan orang seperti aku. Maaf ya kalau misal aku belum bisa membuat kamu bahagia saat kamu sama aku. Dan mungkin aku harus belajar untuk melupakan itu. Mengikhlaskan hal-hal yang dimana itu gak seharusnya aku harapin terus-menerus. Kita punya jalan kehidupan masing-masing. Aku dengan kehidupan aku dan kamu dengan kehidupan kamu. Maaf ya kalau sampai saat ini masih mengharapkan kamu untuk kembali. Walaupun aku tahu bahwa
kita udah nggak bisa. Ya walaupun harapan itu masih ada, harapan di mana mungkin kita bisa kembali memulai dari awal lagi dan memperbaiki lagi. Gak apa-apa kok. Setidaknya aku berterima kasih karena dengan mengenal kamu, banyak sekali pelajaran yang bisa aku ambil, banyak sekali hal-hal yang bisa aku jadikan pelajaran, bahwa sesayang apapun aku sama seseorang, ada saatnya orang itu akan pergi dari kehidupan aku. Dan ketika aku menjadikan rumah di seseorang itu, ketika aku menjadikan ia sebagai objek kebahagiaan aku, ketika ia pergi, akulah yang merasakan hancur. Dan aku telah banyak belajar dari kamu, bahwa terus-menerus mengharapkan seseorang di mana orang itu udah gak mengharapkan kita, itu rasanya sakit banget. Dan perlahan-lahan aku coba untuk menerima semua itu. Pelan-pelan nerima fakta bahwa memang yang sudah seharusnya selesai emang udah harusnya selesai dan gak bisa untuk dipaksakan lagi. Hey kamu, kalau kamu dengar ini, makasih udah jadi orang paling spesial. Ya kalau ditanya masih sayang, ya masih, cuman aku gak bisa egois. Selamat melanjutkan perjalanan kehidupan kamu, dan aku juga begitu. Makasih ya untuk hari-harinya kemarin, dan aku harap kita bisa menemukan kebahagiaan kita masing-masing, dan aku bisa mengikhlaskan kamu dan menerima kenyataan bahwa kita emang udah gak bisa untuk sama-sama lagi. Hey, mungkin aku hanya bisa menyampaikan segitu aja. Mungkin emang rasanya akan terasa berat dan sakit ya, ketika berusaha untuk mengikhlaskan tapi hatinya tuh belum bisa. Gak apa-apa, jangan dipaksa. Gak perlu kamu maksain sesuatu hal yang di luar dari kemampuan kamu. Kalau memang belum bisa, ya bukan berarti gak bisa. Memang belum waktunya aja. Gak apa-apa kalau emang masih mau berharap, cuman jangan terlalu berharap ya. Sewajarnya aja, karena gak semua yang kamu inginkan tuh akan terwujud. Kalau emang udah seharusnya selesai, mungkin emang udah seharusnya selesai. Dan mau gak mau, kita harus menerima kenyataan itu. Dan mencoba untuk menjalani kehidupan yang baru dengan hati yang baru juga. Kecewa itu ada hal yang wajar kok. Kalau kita nggak kecewa, kita nggak akan mendapatkan pelajaran dari apa yang udah kita lewati selama ini, sejauh ini. Ya nanti pesan aku cuma satu. Kalau misalnya kamu belum siap untuk membuka hati, lebih baik jangan dulu ya. Dan jangan terus maksain diri kamu untuk berharap kalau dia bakal balik lagi sama kamu. Karena kalau emang dia tuh emang terbaik buat kamu, Tuhan tahu mana yang terbaik. Kalau emang dia yang terbaik, pasti akan dia kembalikan buat kamu. Tapi kalau emang dia bukan yang terbaik, nanti akan Tuhan gantikan dengan seseorang yang jauh lebih baik. Ya walaupun kamu masih pengen dia sih, dan hati kamu masih tertuju ke dia, gak apa-apa. Nanti akan ada waktunya kamu pelan-pelan akan terbiasa sama hal-hal yang mungkin kamu anggap kamu gak bisa untuk ngebiasain itu. Perlahan kamu pasti bisa. Memang semua tentang waktu aja sih. Kita gak tahu waktu itu kapan, tapi yang pasti kalaupun emang udah gak bisa, jangan egois, jangan maksain diri kamu untuk sesuatu hal yang emang udah gak mungkin. Kamu juga harus bisa sadar diri dan berusaha untuk membahagiakan diri sendiri. Mau sampai kapan kayak gini terus? Karena perjalanan kehidupan kamu tuh masih panjang. Kamu akan bertemu dengan banyak orang, silih berganti. Walaupun emang prosesnya itu susah dan berat. Kayak, ya Kak April ngomong kayak gitu gampang banget. Iya, aku tahu yang ngejalanin kamu. Cuman, aku cuma berpesan. Kita emang gak bisa maksain sesuatu hal yang emang di luar dari kemampuan diri kita. Kalau emang keadaan udah gak bisa, ya emang udah gak bisa. Kalau emang keadaan masih bisa, mungkin kamu masih memiliki peluang untuk hal itu. Tapi kalau emang kamu udah gak memiliki peluang dan dia udah gak interest sama kamu juga harus sadar diri. Kebahagiaan kamu tuh bukan tertuju ke dia aja, melainkan kamu juga perlu mengingat diri kamu sendiri dan membahagiakan diri kamu sendiri. Karena kalau misal kamu cuek sama diri kamu sendiri, yang akan membahagiakan dan peduli sama diri kamu ya siapa kalau bukan kamu sendiri. Maka dari itu,
Jangan terlalu berlebihan menjadikan orang lain sebagai objek kebahagiaan, karena kita nggak akan tahu kapan orang itu akan pergi dari kehidupan kita. Ya, ketika orang itu pergi, pasti akan merasakan rasa sakit banget. Dan dari luka itulah yang menjadikan kita tuh sebagai pembelajaran bahwa people come and go tuh ada. Dan kita nggak akan tahu kapan waktunya itu datang. Jaga hati kamu, perbaiki diri kamu, bahagiakan diri kamu. Kelak suatu saat nanti, kamu akan diberikan seseorang yang jauh lebih baik. Percaya deh, karena kamu orang baik. Dan aku senang sih jadi teman buat kamu di setiap podcast aku bawakan. Ya walaupun kadang aku upload itu lagi renggang-renggang. Aku harap kamu gak akan bosan untuk nungguin updatean terbaru dari podcast teman tidur. Dan updatean juga di podcast tentang luka yang tersedia di Spotify. Dan aku harap semoga channel ini bisa semakin berkembang. Kamu juga dan buat kalian semua para pendengar podcast ini nyaman dengarnya, penyampaian akunya juga enak gitu. Kalau misal penyampaian akunya kurang enak, aku minta maaf ya. Dan ya kalau emang ada kalimat yang salah dan tidak enak didengar buat kamu, aku juga minta maaf. Karena kalian tuh bukan hanya sekedar pendengar buat aku, tapi kalian tuh udah seperti keluarga buat aku. Jangan lupa bahagia ya. Kita boleh ngejar sesuatu hal atau berharap sama seseorang, tapi jangan terlalu berlebihan. Jangan lupa untuk ingat diri kamu sendiri dan pentingin diri kamu juga. Jangan hanya mementingkan orang lain aja. Ya mungkin hanya segini dulu untuk podcast kali ini. Ya tema ini diangkat dari banyak keinginan kalian yang pengen banget aku bahas tentang ini. Aku tuh bahas podcast tuh sesuai dengan request aja sih. Kalau emang aku bisa bawain, pasti aku bawain. Bukan melulu soal kayak cerita pribadi. Kalau cerita pribadi berarti seluruhnya tuh cerita aku banget dong. No, enggak. Dan makasih juga udah dengerin episode hari ini. Jangan lupa ya untuk dengerin episode lainnya yang tersedia di Spotify. Kamu bisa cari aja di Spotify tentang luka, atau bisa klik link ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga follow TikTok aku, join room live aku supaya kita bisa berinteraksi. Oke? Makasih udah support sampai sejauh ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast teman tidur. Dah.